tema Google Businessku ini di bagian yang ketiga. Sudah di edisi ke-93 loh sebetulnya untuk program ini. Dan kita pagi ini juga sudah tersambung via Zoom dengan narasumber kita, yakni Bapak Muhammad Idham Ashari atau Coach Idham dari praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Assalamualaikum Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Tika. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, baik. Sudah minum kopi atau teh pagi ini? Teh saya biasanya. Oke. Kirain masih bersama dengan kopi demangnya. Oh, kalau itu sahabat saya malam atau siang biasanya. Oke. Tapi kalau pagi teh ya. Pagi teh, betul. Oke deh, baik. Ya, kayaknya sudah siap nih pagi ini untuk sharing dengan semua sahabat yang sudah bergabung dengan kita. Iya. Karena saatnya usaha dan bisnismu ini bisa jadi lebih eksis, mudah dicari dan gampang ditemukan di Google. Nah, Pak Idham, pekan lalu setelah acara kita, ada yang sempat WhatsApp ke redaksi Suara Sidoarjo ya, telat masuknya, tapi nggak apa-apa. Saya coba untuk bacakan pertanyaan lagi. Ya. Iya, ternyata ada yang mendengarkan, ada yang nonton juga, terus ikutan praktek dan pakai handphone di Google Businessku. Sebentar, saya cari dulu ya, Pak Idham ya. WhatsApp-nya ini sebentar. Ternyata banyak pertanyaan ya, sahabat ya. Iya, karena ada di grup juga nih. Nanti mungkin ada yang masuk yang baru ya. Oke. Sahabat punya toko bunga atau masuk enggak ya nanti. Oh, oke, baik. Di Sumenep. Oh, iya. Bunga papan gitu, apa yang selamat segala macam gitu kan. Selamat dan sukses di Sumenep. Cukup berhasil dari ini juga, dari Google juga sih. Udah lama, setahun lalu. Oke, tadi pertanyaannya nyaris sama mungkin pertanyaan. Saya ini sudah ketemu nih Pak Idham. Dari Mbak Nita, nggak disebutkan dari mana ya. Mbak Nita ini saya coba untuk masuk atau buat Google Businessku lewat handphone. Nah, tapi di satu sesinya itu saya nggak bisa isi karena kan harus pakai kartu pos, melalui kartu pos untuk verifikasi. Nah, ini bagaimana? Karena kan agak lama keterangannya itu butuh waktu 4 hari. Nah, apa tidak ada pilihan dikirimkan lewat nomor telepon saja atau email gitu? Nah, ini seperti apa? Oke. Kita jawab dulu ya Mbak Tika ya. Iya, boleh. Jadi menarik ini. Bu Evi malahan lewat, kalau nggak salah yang kita coba 2 minggu lalu ya Mbak Tika ya, lewat laptop kalau nggak salah, tapi langsung di-approve. Biasanya kalau lewat laptop itu agak susah di-approve, bukan susah, maksudnya lama gitu langsung, ya langsung ya. Kalau yang Mbak Nita ini kan pakai kartu pos, jadi bermacam-macam ya sahabat ya. Ada yang lewat kartu pos. Kalau saya hampir semuanya pernah coba tuh. Ada yang pernah kartu pos beberapa kali karena saya lewat laptop, pernah saya langsung juga karena saya punya HP sendiri, nomor sendiri, HP baru lagi ya. Jadi Google paling senang tuh sahabat, HP baru, nomor baru, dan di HP itu nggak ada yang akunnya double gitu ya. Kan kadang kan satu HP bisa double ya, nanti kayak ada Gmail ada 6 gitu ya. Cuma nomor 1 ya. Permasalahan Mbak Nita ini macam-macam ya sahabat ya. Jadi ini udah sama ya di setiap orang ya. Mungkin ya kenapa Google lama untuk meng-approve, atau mungkin cara nge-approve Google itu melalui kartu pos untuk Mbak Nita walaupun melalui HP. Padahal kalau HP biasanya ya sahabat ya langsung itu bisa lewat SMS PIN gitu ya. Mbak Tika malah cepet ya, 2 minggu lalu ya lewat laptop malah ya, lewat desktop ya. Iya, tapi sayangnya keliru email. Apa-apa, ntar diulang lagi ya, biasalah itu. Bisa diulang kapan aja. Begini Mbak Nita, ya ditunggu aja kartu posnya 4 hari gitu ya. 4 hari ditunggu. Saya pernah menunggu juga, padahal saya lihat laptop ya, nunggu akhirnya sampai seminggu ditunggu-tunggu nggak ada gitu ya. Akhirnya saya email, seandainya Mbak Nita sudah mencapai 4 hari tadi, email aja ke Google, ada supportnya ya. Saya nanti linknya saya lupa di mana gitu. Pasti dijawab kok.
Jadi nggak perlu khawatir. Jadi selama sebelum di approve itu atau nunggu kartu pos kan isinya pin itu ya. Isinya pin tok aja sih. 6 pin ya, 6 pin ya nanti kayak saya lupa ya, 6 pin ya. Lupa juga. 6 pin. Jadi kalau kartu pos dapat ada pinnya gitu, pinnya langsung dimasukkan kan. Ada notifikasi kayak warning gitu bahwa ini belum verify, isi aja pinnya 6. Nah langsung verify. Nah silakan deh. Setelah verify bisa posting setiap hari, posting foto, posting dengan kata-kata, kan posting macam-macam tuh. Terus kasih review dan segala macam begitu ya Mbak Nita ya. Ditunggu aja. Nggak perlu khawatir, itu udah oke tuh. Kalau sampai di ujung gitu ya Mbak Tika, di ujung kan udah verify ya, udah oke. Mbak Tika kan juga sempat udah verify, malah sudah verify ya. Nggak perlu nunggu kartu pos. Jadi macam-macam ya sahabat ya, nggak perlu khawatir. Oke, baik. Suka-sukanya Google. Oke, tapi itu nggak masalah ya. Dan itu nanti berbayar atau gimana kartu posnya? Oh gratis, sahabat. Ya? Pastinya gratis, dikirim gratis gitu kan. Dan Google My Business itu adalah salah satu fasilitas untuk UMKM ya. Dan bisnis besar juga ya. Tapi biasanya sahabat, bisnis besar itu kalau sudah ada webnya dan sering posting, itu Google secara otomatis bikin sendiri loh. Bikin sendiri, seperti sahabat pernah lihat ada restoran, kok tiba-tiba muncul nama restoran saya gitu kan, tiba-tiba muncul ya Google kan ini ya, Google Street kan ada mobil Google ya, pernah lihat ya, berarti mobil Google itu keliling-keliling ya seluruh Indonesia mungkin pakai satelit juga dan pakai mobil, makanya sering diupdate mapnya itu tahun berapa gitu, terakhir map sekarang tahun berapa gitu, jadi Google selalu mengupdate setiap tahun kalau nggak salah ya, update mapnya gitu ya. Nah itu kan mesti di Google jalan-jalan kan, mungkin ada perubahan nama restoran, perubahan nama jalan. Nah kalau perusahaan besar biasanya udah dibentuk sama Google sahabat. Nah kita tinggal mengklaimnya sahabat. Ada klaim tuh, bagian klaim ya. Klaim bis apalah saya lupa lah. Kita harus klaim. Kalau enggak nanti diklaim orang. Ada kasus nih sahabat. Di grup saya ya, Pak Idam ini saya bisnis saya yang punya, alamat saya yang punya, kenapa bukan nomor HP saya ya? Nah berarti bisnis beliau itu udah hebat ya, tinggal klaim aja. Beliau ada di NTT ya, bisnisnya distribusi gede juga perusahaannya, karena sudah besar ya sahabat ya. Dan Google seperti menyasar dulu perusahaan besar ya, wah nggak enak juga ya UMKM, kenapa? Karena UMKM terlalu banyak sahabatnya, kan nggak mungkin Google ngasih. Misalnya saya punya bakso Idam ditaruh, udah dong saya buat sendiri karena terlalu kecil mungkin. Kalau besar-besar seperti rumah sakit besar, apalagi restoran besar, apalagi KFC, semacam McDonald, langsung lah Google buat sendiri ya otomatis. Karena sudah fix ya sahabat ya. Maksudnya begini, nanti Mbak Nita kalau sudah kalau kartu pos biasanya mereka nanya juga nanti ya. Kalau misalnya nggak di-approve nih misalnya nih, silakan email. Mungkin papan nama jangan lupa ya sahabat. Papan nama itu harus terlihat jelas di bisnis kita dan terlihat dari luar lah pokoknya ya. Terserah mau buat pakai kain kah, selembar kain asalkan fix gitu ya. Firm, mau buat pakai tiang kayu kah, terserah ya. Tergantung anggaran sahabat masing-masing. Makanya perusahaan besar makanya restoran besar ya. Kenapa Google langsung buat pinnya itu karena sudah ada papannya, seperti rumah sakit rumah sakit Pertamina Jakarta gede kan papannya tuh. Ya kalau enggak Google kan dianggap oleh user seperti kita ya sahabat ya, wah kok Google kok nggak keren ya, masa rumah sakit segede gajah seperti rumah sakit kita Bangunkusumo nggak ada, repot kan. Atau rumah sakit besar di Sidoarjo apa namanya, rumah sakit RSUD mungkin ya, RSUD Sidoarjo kok gede banget tuh, papan namanya jelas. Saya yakin Google ngepin itu, saya yakin karena besar banget. Kalau nggak Google kan istilahnya dalam tanda kutip malu sendiri kan, kok punya Google Maps nanti kalah sama Waze lagi. Saingannya Waze ya, berarti ya. Masa kalah sama Waze, nggak mungkin lah. Jadi Google tuh benar-benar jor-joran untuk ngepin. Tapi saya pikir targetnya prioritas itu perusahaan besar, bisnis besar. Kalau kita ini seperti yang punya UMKM ya buat sendiri, buatnya melalui Google My Business, begitu sahabat. Oke, baik Pak Idam. Nah ini nanti kan kita akan lanjut lagi kira-kira apalagi nih yang harus lagi di dalam Google Businessku ini Pak Idam. Ya sahabat, seharusnya Bu Evi join ya, tapi Bu Evi
seperti lagi di Malang, lagi ketemu orang gitu ya, tadi nelfon saya gitu. Mungkin minggu depan, karena Bu Evi itu sudah selesai, kita lihat deh yang punya Bu Evi ya. Bu Evi itu sudah selesai, coba saya lihat di HP ya, saya lihat di HP Bu Evi, nanti saya join Zoom ya, sahabatnya setelah jeda iklan. Bu Evi tadi ngirim saya linknya udah jadi, udah cakep banget ini punya Bu Evi. Coba saya lihat EPC Indonesia ya. Saya pikir kalau diketik EPC Indonesia belum ada karena masih baru ya sahabat ya. Nah di sini EPC Indonesia Group langsung kelihatannya di HP saya. Jadi langsung tampil ya, ada ringkasan, ada ulasan, ada foto, ada tentang ya, ada ringkasan. Arti deskripsinya sudah jelas nih Bu Evi, ada alamatnya di Jalan Geria Alam Raya ya di Sumeneb sana. Terus ada jam bukanya langsung, buka pukul 8. Tapi sekarang tutup ya. Oh ya, hari libur ya. Hari libur ya. Terus ada nomor HP-nya 0877 sekian. Ini keren banget ini, udah jadi Bu Evi. Cuman nanti memang yang mau kita coba kan posting belum ya, Mbak Tika ya. Terus ada ulasan, saya kasih ulasan deh, seperti belum ada nih. Saya kasih ulasan, bintangnya 5 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kualitasnya bagus ya. Ada pilihannya apa yang Anda sukai dari bisnis ini. Kualitasnya bagus, padanan harganya profesional, responsif. Semuanya deh saya kasih. Semuanya, terus bagi pengalaman Anda. Sukses selalu. Saya biasa begini ya biar cepat ya. Sukses selalu Bu Evi, sukses selalu Bu Evi. Oke, udah bagus ya sahabat ya punya Bu Evi ini. Saya posting, nah Bu Evi udah dapet ini nih. Jadi begini sahabat ya, semakin banyak review, pasti ada komen tadi ya. Semakin bagus tuh sahabat, kita punya Google My Business. Bahkan saya udah lama, udah 4 tahun punya ya Mbak Tika ya. Jadi saya nomor 1 terus, bahkan closing terus ya. Tapi langsung diklaim orang. Nah itu sahabat ya, ini yang paling penting, ini mengklaim ini berat banget ini. Itu kenapa bisa begitu Pak Idam? Gini, bisa loh, ini dalam tanda kutip masih saya pikir hole-nya Google My Business ya. Walaupun saya yang buat waktu itu, jelas-jelas saya yang buat pakai nomor HP saya nggak tahu tiba-tiba bisa diklaim nomor HP ganti Mbak Tika, HP dia gitu. Ini teman saya sendiri lagi, teman komunitas. Waduh, berat juga deh. Saya diem aja kan, saya nggak marah, biarin aja lah. Begini sahabat, dia bisa ngeklaim mungkin email gitu ya, email bahwa ini punya saya loh mungkin ya. Ya akhirnya keambil, ke take over. Oh saya diemin aja, bodo amat lah, saya pikir lah, biar aja lah. Yang namanya rezeki ya, yang ngatur kan Allah kan. Itu saya diemin aja kan. Tetap halaman 1 sekarang, saya bisa aja klaim sahabat ya. Saya klaim lagi, seandainya ini sering terjadi sahabat ya, maka saya utarakan ya, udah sering banget nelfon saya gitu, gara-gara misalnya tadi pertama ya sahabat, pertama tadi teman saya di grup itu punya bisnis gede banget. Bisnisnya tuh rumah dia, bisnis dia, nomor HP orang lain. Pak Idam kok bisa gini? Oh ya klaim aja. Toh yang punya namanya Pak Niko ya, Pak Nikola Saputra. Toh yang punya Pak Niko kan, ya klaim aja. Ini rumah dia gitu. Kalau seandainya misalnya tanda kutip seandainya mereka ngeklaim lagi, ya mungkin ya sahabat ya, mungkin dibawa ke ranah hukum ya, mungkin ya sepakat ya Mbak Tika ya. Karena kan sahabat saya kan punya bisnis, rumah bisnis di sana, alamat di sana. Kenapa tiba-tiba nomor HP? Saya tanya, Pak Niko ini nomor HP siapa ya? Oh bukan punya siapa, saya punya saudara kah yang ngeklaim, atau punya tetangga mungkin, atau teman bisnis dulu. Oh, enggak, bukan. Ini orang lain ngeklaim. Jadi hati-hati sahabat ya. Bisa aja kalau kita udah terkenal ya. Jadi emang agak sedikit ini ya. Ini namanya ini ya, sahabat. Intellectual property, IP. Ini penting banget IP. Kemarin saya ngelihat YouTube channelnya Bapak Yahya mengenai IP ya, intellectual property. Ini kita agak sedikit masalah ya sahabat dengan intellectual property, mengenai klaim punya kita gitu ya, properti kita secara intelektual gitu ya. Kalau properti fisik kan gedung ya, Mbak Tika rumah di sini ya punya Mbak Tika, punya SHM. Tapi kalau intelektual kan
intangible seperti digital. Itu mudah sekali orang mengklaim gitu ya, dan kita agak sulit untuk mengklaimnya. Ini menarik nih sahabat, kita punya intellectual property certificate di Korea Selatan itu hanya kalau tidak salah 100 per tahun. Kalau di Korea mau tahu berapa? 100 juga, cuma per hari. Yeah. Artinya apa? Saya mohon maaf, mungkin di pemerintah pusat ini kita agak sedikit seperti kita misalnya diklaim batik gitu ya, atau kemarin reok ya. Saya nggak tahu reok sampai di mana ya. Reok Ponorogo diklaim kan, diklaim punya Malaysia. Itu masalah karena kita nggak ngurusin intellectual property-nya. Apa namanya? Istilahnya apa ya? Bukan intellectual property, itu kan digital ya. Certification lah bahwa ini klaimnya punya kita atau batik dan segala macam. Oke, sahabat, ada pertanyaan juga dari ini ya, persis sama, namanya Bu Nurul Arifah, punya toko bunga kecil sih ya, toko bunga kecil. Misal orang ngucapin selamat ya, papan bunga gitu kan, terus karangan bunga gitu. Beliau dulu dapat orderan nanya, Pak Idam, terima kasih ya, saya dapat orderan dari Blogspot. Blogspot.com gitu. Gara-gara Blogspot coba dicari deh toko bunga Sumenep ya. Mungkin Bu Nurul nomor 1 halaman 1 Google ya. Jadi pertanyaannya kenapa Google My Business udah ada, kenapa webnya hilang? Nah saya nggak tahu ya. Yang dimaksud webnya hilang apa itu? Jangan-jangan Bu Nurul belum dimasukin tuh. Jadi sahabat di Google My Business kita bisa masukin web kita yang kita buat create ya. Atau nanti kita buat sendiri gayanya Google My Business. Misalnya atikaamzarmc.business.site. Nah itu gayanya Google My Business. Kalau saya punya pribadi kan muhammadidamasari.com. Jadi sebisa mungkin kita punya ini ya, punya web pribadi itu bagus banget ya, web pribadi. Nanti mungkin saya ada materi ini ya, berarti kayak materi cuman judulnya terlalu bombastis ya, tapi emang kenyataan ya. Jadi agak lucu nih ya. Saya bisa aja buat materi 100 juta pertama hanya dari satu web gitu ya. Bisa aja, cuman nantilah itu terlalu bombastis ya. Emang itu kenyataan ya. Jadi sahabat penting ya, walaupun banyak sekali sosial media seperti YouTube orang semua sekarang ke YouTube ya, jadi YouTuber ya, Mbak Tika ya. Terus 2 itu aja sekarang TikTok ya. 3 ya, mungkin ada YouTuber, terus ada jadi influencer di IG gitu ya, banyakin follower gitu ya. Sekarang TikTok ya. Kalau saya lebih cenderung, saya pikir sahabat mendingan kita nggak usah ikut-ikutan logika kerumunan ya, ikut hype gitu ya. Kita bakal kalah loh dengan artis-artis seleb-seleb gitu ya. Yeah. Yakin saya kalah ya. Nah, web aja deh. Web itu apa? Web itu saya fokusnya di itu ya Mbak Tika, di web ya dari dulu ya. Karena saya kan boleh dibilang profesional, saya nulis gitu ya. Lebih baik kita menulis deh. Sayangannya boleh dibilang nggak ada gitu, karena masing-masing punya, karena niche marketnya ini sedikit jarang ya, Mbak Tika ya, karena yang nulis kan biasanya profesional itu ya, atau yang orang-orang benar-benar seperti Dahlan Iskan kan nulis juga tuh, DIY itu keren banget tulisannya tuh. Jadi penting ya sahabat, dari kita menulis itu kita bisa tempel macam-macam, kita bisa tempel YouTube channel, kita bisa tempel mungkin TikTok bisa ya, itu tinggal diambil linknya aja. Bahkan Instagram kita bisa tempel gitu ya. Yeah. Saya pikir sosmed yang tadi YouTube, Instagram tuh hanya untuk boosting gitu ya. Bukan saya nggak nganjurin ke YouTube, oke juga kita jadi YouTuber ya. Cuman begini sahabat, sosmed itu kan cepat tumbang kan. Saya nggak tahu, jangan-jangan nanti YouTube dikalahin dalam tanda kutip ya oleh TikTok gitu. Tapi nggak, beda ya. Saya pikir segmennya agak beda. Okay. Nah sekarang orang kebanyakan ya sahabat ya, sekarang lari ke Spotify loh, kebanyakan Mbak Tika. Karena podcast, perhatikan deh, saya sering, mereka lebih cenderung podcast yang gambarnya nggak ada gitu, hanya suara gitu ya. Podcast kan sebenarnya judulnya gitu, podcast tuh apa ya, suara biasanya kan. Spotify sekarang lagi naik nih, gara-gara orang banyak podcast hanya suara ya, jadi bukan tampilan aja, visual ya. Jadi sahabat boleh-boleh aja sosmed banyak ya, gunanya buat omni channel, nyerang ke beberapa ya, tujuannya buat tadi exposure supaya luas. Tapi saya pikir sahabat coba deh bangun website ya, kita branding sana deh.
selain ada personal branding ya, buat kita sendiri, orang menganggap kita kalau kita nulis itu dalam tanda kutip keren gitu ya, berarti kayak kira-kira gitu ya. Kan nulis kan butuh perjuangan ya, sahabat ya. Susah lah nulis ya. Saya sih nulisnya agak susah, yang kadang-kadang aduh gimana gitu nulis ya, nulis yang bagus gitu ya. Dan rutin, jangan lupa rutinnya nggak perlu setiap hari, bahkan seminggu sekali boleh, sebulan sekali boleh juga, tapi jangan setahun sekali gitu ya. Terlalu lama banget ya. Oke, nanti minggu depan kita lanjut lagi untuk Google My Business Bu Evi dengan posting ya, ini udah jadi ya sahabat ya. Ini saya udah kasih review ke Bu Evi. Mbak Tika belum buat ya. Oke. Gampang lah ya. Nanti private sama saya langsung. Asik. Boleh. Iya Pak Idam, ini ada yang gabung nih. Mbak Nita ini ternyata pagi ini juga kembali ikut nonton kita nih ya di WhatsApp Suara Sidoarjo. Oke. Ini karena memang kalau nontonnya di YouTube kayaknya agak delay sedikit gitu ya. Jadi ini Mbak Nita katanya udah di oke Pak. Sudah di oke Pak. Tadi? Iya. Yang tadi? Oh ya? Iya, yang kemarin yang pekan lalu itu masuk WhatsApp-nya kan telat. Nah ini pagi ini nih menyapa. Kayaknya memang penasaran deh ini Mbak Nita. Cuman boleh diinfo ya Mbak Nita di manakah bisnisnya apa dan di mana gitu ya. Karena ini nggak dituliskan di Sidoarjo, di Surabaya, di Tulungagung, Nganjuk atau di Trenggalek ini Mbak Nita ini ya, saya kurang tahu ya. Karena kita kan juga siaran gitu ya. Siaran juga kan ini dari mana-mana ini yang ngikutin acara ini gitu kan. Oke, nah ini katanya sudah di oke Pak. Oh, tadi nyebut pakai kartu sudah pos di ya? oke Pak, itu ya kartu pos itu kali ya. Oh, lewat PIN kali ya, SMS ya. Atau email. Nah ini dia. Kalau email jarang ya, biasanya SMS ya. Sudah di oke ini maksudnya gimana ya Mbak Nita ya? Boleh di WhatsApp lebih jelas lagi mungkin ke Suara Sidoarjo. Nah terus ini sudah di oke Pak. Upload fotonya ini lama banget ternyata gitu. Upload foto untuk ini ya, kan dua tuh fotonya sahabatnya, ada logo sendiri sama cover ya. Kan seperti Facebook fanpage kita ada cover profile ya. Picture profile sama cover biasalah, setiap cover itu ada dua foto ya biasanya untuk yang pertama kali ada yang kecil gitu untuk logo. Lama saya pikir jaringannya ya Mbak Dita ya. Itu ya bukan faktor ini ya. Atau mungkin dari handphonenya. Nah. Iya, penuh kali ya. Oke. Iya deh. Jadi bisa dicek tuh Mbak Dita. Mungkin kepenuhan atau apa. Atau di reset lah ya. Kalau gampangnya di reset dulu deh supaya gampang di-upload. Oke, saya ke redaksi Cindy, kira-kira sudah ada yang bergabung kah yang di redaksi media sosialnya Suara Sidoarjo mungkin? Sebentar. Oke. Ya, saya ke Cindy nih Pak. Sekarang udah bukan Karin ya, sekarang Cindy nih yang ganti Karin. Oh iya, apa kabar Mbak Cindy? Pagi Coach. Pagi. Salam kenal dari Cindy. Salam kenal. Cindy Claudia Harahap, bukan ya? Bukan. Ayo. Itu seleb ya. Iya, kelihatan banget ya usia ya, umurku ya. Itu artis tahun berapa kok aku tahu. Tahun lama itu. Oke, yuk Sin. Oke, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Oke. Dari Mas GG di Kebun Agung. Kebun Agung itu mana? Surabaya? Mana? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo ada tak? Oh iya. Iya. Terus. Dalam menyusun salah. Gimana sih cara membuat usaha kita mudah ditemukan oleh calon customer? Nah itu tadi, coba lewat Google Bisnisku itu. Mas Gigi silakan praktek. Yuk ikutan praktek. Ya. Iya, silakan join Zoom, monggo ya sahabatnya. Tadi pertanyaannya mudah ditemukan, itu pertanyaan klasik ya Mbak Tika. Klasik banget, mudah ditemukan, maksudnya online present, segeralah terjun langsung ke dunia digital. Kalau gratis, saya pikir sahabat tuh gratis dulu deh ya. Google My Business, kalau Facebook fanpage, kalau Instagram biasa lah ya. Kita jangan ikutin logo kita kerumunan lah. Coba ya, saya paling males juga Mbak Tika ya, kalau saya ikut-ikutan gitu ya. Paling males saya. Iya, karena harus serius ya. Gitu ya. Ya, niche marketnya kita harus target ya. Jangan sampai kita ikut orang Instagram, hype Instagram. Akhirnya apa? Saturated kan. Orang udah full di sana, kita tenggelam dong. Setuju ya? Sepakat ya Mbak Tika ya? Tenggelam saya.
Orang YouTube semua, kita YouTube pasti tenggelam. Coba deh cari yang tertarget, yang niche marketnya kecil tapi tertarget. Contohnya Google My Business, orang jarang loh ngusir Google My Business karena males ya, tanda kutip ya, atau dianggap susah, padahal enggak, karena ini kan betul literasi digital yang bagus harus. Kemarin Bu Evi kan sebenarnya agak sedikit nggak bisa ya, berarti ya, akhirnya bisa juga kan? Karena dalam tanda kutip dipaksa gitu. Jadi harus, saya kadang gitu ya sahabat ya, kalau nggak dipaksa ya susah juga gitu kan. Akhirnya bisa kok. Iya, Mbak Tika sendiri yang udah mudah ditemukan seperti jasa MC di Sidoarjo di web muhammadidangmasari.com gitu ya. Jasa MC Mas sekarang mungkin masih dalam masa Google itu ya, tadi Mas GG ya, Mas GG di Kebun Agung Sidoarjo. Ya coba deh stay tune ya, nanti ikuti aja ya, atau bisa lihat recordingnya di Suara Sidoarjo channel ya. Iya, benar. Oke. Nah, nanti juga akan ada kuis ya. Oh iya, mungkin sekarang ya, supaya saya lupa gitu ya. Jadi sahabat, saya lagi males-males nyari bahan kuis nih. Biasanya saya kuis yang aneh-aneh gitu ya. Cuma saya lanjut aja deh, saya lanjut yang kuis kemarin ya. Jadi sebutkan aja 9 aja dari top 10 skills ya, 2025 ya, masih lama nih 2025 ya, sekarang 2021 ya, menurut World Economic Forum. Tapi penting sahabat ya, jadi skill-skill ini nih bakal dibutuhkan, bahkan sekarang udah dibutuhkan ya sahabat. Jadi ada 10, sebutkan 9 aja ya. 1, analytical thinking ya, and innovation. 2, active learning and learning strategies. Nah ini termasuk active learning nih Mbak Tika, aktif belajar ya. Masih aktif belajar itu ya Mbak Tika 2 minggu dulu kan wah langsung gitu ya, langsung ngeset sama, artinya aktif ya, jangan sampai nunggu arahan mentor gitu ya. Kalau nunggu ya lama gitu kan. Jadi ada nomor 2 tadi active learning and learning strategies. 3, complex problem solving. Nah Mbak Tika udah bisa jadi kompleks ya. Jadi trouble seperti Mbak Tika trouble kemarin kan emailnya berbeda gitu ya, langsung di delete kan, artinya problem solving Mbak Tika tuh udah keren banget. Jadi langsung di ini ya, langsung di delete ya. Keempat, critical thinking analysis ya, ini critical juga termasuk. 5, creativity, originality, and initiative. 6, leadership and social influence. 7, technology use, monitoring and control. 8, technology design and programming. 9, resilience, daya tahan ya sahabat. Stress tolerance and flexibility. 10, reasoning, problem solving and ideation, ide-ide gitu ya. Jadi ada 10, sebutkan 9 aja dari 10 tadi. Silakan jawab di komen IG saya setelah acaranya selesai. Jangan lupa follow dulu IG saya @idhamazari, dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm, dan akun WhatsApp-nya Radio Suara Sidoarjo @atika.anza gitu. Oke, baik. Ya, untuk sahabat Suara Sidoarjo lainnya yang juga ingin ikutan, mungkin ingin sudah coba-coba Google Bisnisku, terus ada kendala-kendala apakah, silakan ikutan sharing. Boleh pagi hari ini kalau mau juga dipandu untuk praktek langsung. Bisa WhatsApp ya ke redaksi Suara Sidoarjo, bisa gabung via Zoom, nanti bisa langsung ngobrol dengan Coach Idam atau Pak Idam ya untuk dipandu nantinya. Silakan yang mau gabungan juga untuk pertanyaan bisa sampaikan di 0318961514 ya, bisa interaktif, atau WA 0821326409. Dan pagi ini yang juga sedang nonton di YouTube Radio Suara Sidoarjo multi platform, Anda bisa gabung juga di kolom chat dan bisa lewat radio masing-masing, mungkin yang bergabung pagi ini di RGR, Tulungagung, Ersal Nganjuk, ataupun Praja Angkasa Trenggalek. Nah, nanti dari masing-masing radionya nanti akan juga bisa menyampaikan pertanyaan yang disampaikan ya. Pak Idam, nanti kita lanjut lagi saja dulu sebentar ya untuk beberapa informasi. Membahas ya tentang Google Bisnisku di bagian yang ketiga. Pak Idam, saya coba bacakan dulu yang sudah masuk. Ini ada juga yang sudah bergabung. Nah, kalau ada temannya kan ada yang bisa bongkar-bongkar IG dan Facebooknya Suara Sidoarjo ini kan, jadi ada yang nanya jadi tahu nih. Oke, saya coba ke Diki yang ada di Jati ya. Diki yang ada di Jati. Cara agar bisnis kita ini bisa muncul di halaman pertama Google Search. Nah, ini beda ya Coach ya, Google Search engine ya. Oke. Ini di luar topik kita nih. Dan Mbak Tika, pertanyaannya. itu aja.
Google Search Engine ya. Emang fokusnya Google Search Engine itu kita bahas ya, berarti kayak panjang banget melalui web pastinya. Iya. Tapi Google My Business juga menyasar juga ke Google Search Engine ya. Berikut Google masih Maps, nyambung ya, Coach ya. Masih nyambung, betul. Karena di Google My Business kalau dilihat sahabat di webnya itu mereka ada dua ya. Ada misalnya kita udah jadi nih, kita mau lihat di mana nih, berarti kan mau lihat di pencarian Google atau lihat di Google Maps. Jadi ada dua ya. Jadi keren ya sahabat ya. Ketika kita setting Google My Business, kita bisa tampil di Google Search Engine sendiri dan Google Maps. Ini saya sudah sharing ya. Oke. Kelihatan nggak di sana? Saya sharing ini. Share. Oh ya. Share screen. Ini punyanya sahabat Google My Business-nya Bu Evi ya. Bu Evi nggak bisa hadir hari ini karena ini punya Bu Evi nih. Ya, Bu Evi. Udah jadi ya. Udah jadi. Ini sebelah kanan ya, keren ya. Jadi tampilannya begini sahabat ya. Tampilan Google My Business sebelah kanan ini. Ini namanya bukan di halaman 1 sahabat, tapi namanya halaman 0. Bayangkan, Google sampai menyebut halaman 0 atau feature page. Artinya apa? Begitu pentingnya Google My Business. Karena tampilannya menjreng kan ya. Berarti kayak sebelah kanan ya. Langsung kelihatan itu ya. Langsung kelihatan ada mapnya ya. Lebih detail. Ada ulasan lengkap sekali. Dibandingkan kita punya web sebelah kiri ya. Iya. Sebelah kiri kan cuman snippet ya, 3 baris atau 3 baris itu judulnya kelihatan ini judulnya. Terus di bawahnya ada ini description diambil sedikit nih atau namanya snippet gitu ya. Nah sebelah kanan kan terlihat ngejreng tuh. Namanya feature page. Ini nggak tahu di halaman berapa, makanya Google menyebut di halaman 0 karena menguasai ini. Nah seandainya misal diketik gitu ya, ada nggak nih? Saya coba ketik ya di sini misalnya apakah Bu Evi sudah, saya coba isengnya jasa MC Sidoarjo ya. Jasa kita dapat jasa MC Sidoarjo. Nggak tahu nih. Nah ini kenapa yang tampil jasa MC Sidoarjo kelihatan ya? Mbak Tika ya, udah keluar. Yang tampil Google Map duluan loh itu. Itu apa itu berarti ya? Artinya mereka lebih diprioritaskan oleh Google, begitu ya. Karena saya ngetik ini kan di Jakarta. Mungkin, tapi karena saya ngetik Sidoarjo, dapat Sidoarjo ya. Nah ini saya nggak tahu punya siapa, ini jasa MC Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan. Di bawahnya bahkan OLX ya, sejasa, muhammadtidakmasalah.com masih ada ya. Di halaman 1 Google gitu ya. Tapi begini sahabat ya, emang nggak selalu orang ngeklik yang di sini ya di Google My Business. Kadang orang tuh males kesini apa. Kadang orang tuh ngeklik di webnya ada yang macam-macam lah, istilahnya carinya di webnya ya, gitu ya. Kadang di web, mungkin di sini ada Facebook ya di halaman 1 ya. Tadi pertanyaan tadi ya Mas tadi ya. Di sini ada MC Malang Juanda, ada Cari Jasa, ada Facebook ya, Facebook halaman 1 Google. Web saya masih, bahkan Tribun News nih sudah masuk nih, Tribun News. Kemarin nggak ada Tribun News nih. Jadi Tribun News ini nyebutin Sidoarjo. Wah, iya. Itu Sidoarjo MC acara ya kayaknya. Oh keren. Jadi begitu sahabat ya. Jadi kalau sebisa mungkin sahabat, kalau mau tadi pertanyaan tadi juga ya, Mas GJ ya kalau nggak salah ya. Bagaimana caranya bisa muncul gitu ya dia. Coba deh kita masuk salah satu komunitas seperti Mbak Tika, sebisa mungkin kita foundernya, bisa mungkin atau pengurusnya. Nah dari sana kita online presence-nya lebih mudah sahabat, karena dibantu teman-teman kan, dibantu like ya, tanpa dipaksa tanda kutip ya, dibantu like teman-teman, bahkan di share oleh teman-teman di belakang kita, atau Mbak Tika punya subordinate ya, Mbak Tika kan ketuanya nggak salah ya. Founder. Founder, sorry founder. Iya founder yang terjebak dipilih jadi ketua juga akhirnya. Founder merangkap ketua, jadi seperti Mbak Tika itu bagus sahabat ya. Jadi bentuk komunitas di RTK gitu misalnya, komunitas motor bentuk aja tetangga gitu, tetangga 4 motor ya selesai gitu, atau komunitas di tetangga atau komunitas bakso kelereng gitu ya. Jadi buat bakso kelereng sama RT gitu, kita buat komunitas bakso kelereng
kecamatan, waduh kan kita punya komunitas, akhirnya kita saling bantu ya, istilahnya silaturahim gitu ya, gitu the power. Jangan kalau sendirian kita agak susah ya sahabat ya untuk saat ini ya. Komunitas bagus banget, jadi kita istilahnya nggak jualan langsung ya sahabat ya. Padahal di belakang jualan semua kan. Ini istilahnya kita dibantu komunitas tanda kutip ya sahabat ya. Oke, ini jasa MC Sidoarjo. Bahkan YouTube-nya saya nggak tahu nih YouTube siapa nih ya. Jadi macam-macam sahabat ya. Profesional MC ini punya Batika di upload. Oh, Amtika Hamzah. Yang mana Pak? 1 April 2020. Sahabat, saya kasih tahu ya. Itu Pak Idam yang upload. Menguasai Sidoarjo ya. Waduh. Sidoarjo. Jadi begini sahabat. Sasar dulu kota kita deh gitu ya. Jadi nggak perlu, jangan sasar seluruh Indonesia langsung, nggak bisa, susah. Jadi namanya Batika sudah ada localization sudah mantap ya. Batika ada di web yang berbayar, Batika ada bahkan di Tribun News, ya keren ya Tribun News ya. Terus ada di YouTube juga, Google My Business pun gampang lah ya Batika ya. Itu 10 menit jadi ya. Ini bisa kita susul Mbak Tika, tenang aja, Anda nggak perlu khawatir ya. Sekali Mbak Tika buat, jebret, jalan satu, terus karena apa? Di belakangnya Mbak Tika udah ada authority ya, authority-nya bentuk komunitas, di Tribun News tadi udah masuk, Mbak Tika punya YouTube channel, ada web yang berbayar juga, jadi digempur dari authority Mbak Tika semakin naik, ketika padahal Mbak Tika mungkin nge-save-nya nanti deh, bulan depan nggak masalah. Tapi authority Mbak Tika udah terbangun di belakangnya melalui sosmed tadi ya, sosmed dari YouTube, ada web pribadi. Oke, kita kembali ke punyanya Bu Evi tadi ya. Bu Evi ya, kita lihat ya, ini jadi ya sahabat ya, kan settingnya bareng-bareng ya Mbak Tika ya. Jadi Bu Evi ini nama bisnisnya EVC Indonesia Group ya, terus ada tombol rute di situ. Artinya ada orang yang misalnya nyari office-nya di mana sih, itu banyak sahabat ya. Nanti ada matriksnya berapa orang yang mencari menuju ke alamat bisnis kita. Terus ada telepon, bahkan ada orang telepon langsung, bahkan kalau orang telepon melalui tadi ya bisa mencari dapat gitu ya. Ada matriksnya. Siapa yang telepon, nomor berapa gitu ya. Jadi lengkap sekali ya sahabat ya di Google My Business. Google sudah menyediakan itu, kita manfaatkan. Terus di situ disebutkan kategorinya konsultan di Jawa Timur. Wah keren nih, Bu Evi jadi nggak mau nyasar seluruh Indonesia ya, padahal namanya EVC Indonesia, bagus, nggak masalah. Jadi orang cukup respect ya, sahabat ya. Jangan kita tiba-tiba konsultan Indonesia ya, mungkin ya jago, cuman ya janganlah. Coba kita, karena Google My Business ini sasarannya localization, bukannya seluruh Indonesia, itu tujuan Google sahabat. Tapi ketika kita online present terus-menerus, posting terus-menerus ya, dengan berjalannya waktu pastinya kita bakal muncul ketika orang ketik di mana aja ya. Orang ngetik di Aceh, orang ngetik di Singapura, bahkan mungkin di Amerika, jasa MC Sidoarjo yang keluarin Batika semuanya. Karena kita localization udah bagus. Ini sudah lengkap ya sahabat ya. Alamatnya sudah ada di Semenep sana, jam bukanya tutup hari ini. Memang minggu kemarin Bu Evi katanya Sabtu Minggu tutup ya. Ini konsultan bukannya warung ya, warung mungkin tiap hari ya, warung bakso, toko kelontong mungkin tiap hari. Tapi kalau konsultan saya pikir Sabtu Minggu libur karena ada karyawan ya, karyawan yang kerjanya 9 to 5 ya, Senin sampai Jumat, bukan karyawan yang toko yang setiap hari sahabat. Provinsi Jawa Timur bagus nih Bu Evi ya sahabat. Terus ada ulasan, nah saya udah masuk ya. Kelihatan ya, Mbak Tika ya. Di ulasan saya udah ada tuh. Oh iya. Itu foto saya ya. Saya kasih bintang 5 langsung gitu ya. Saya baru ngulas dari HP, bagus. Jadi sahabat nggak perlu ini ya, nggak perlu ngapain saya kasih ulasan. Saya dapat apa ya, jangan gitu ya. Jadi ada istilahnya the law of attraction ya, sahabat ya. The law of attraction. Jadi ketika kita teriak ya di atas bukit kan menggema tuh balik ya. Ini bakal balik ya, insya Allah mungkin nanti yang ngasih review kita banyak ya, Batika ya, amin gitu ya. Amin. Nggak perlu begini ya sahabat ya, orang tuh kadang males nge-like gitu ya, males ngasih bintang. Saya sih nanggung-nanggung ngasih Batika, langsung 5 langsung ya. Bahkan kalau Gojek, saya bagus-bagusin tuh, misalnya Gojek, Pak kasih di dong Pak, apa review gitu. Oke, saya kasih review sekarang, saya kasih tips ya. Iya. Saya langsung kasih 5 tuh, karena itu kan istilahnya the law of attraction ya, itu penting banget. Itu namanya natural
natural low gitu ya. Energinya ada loh sahabat, itu penting banget energinya deh. Ketika kita ngasih kebaikan, balik lagi kebaikan ke kita, cuman nggak tahu kapan gitu ya. Jadi jangan mengharap kebaikannya datang saat ini juga, ya, ada waktunya. Dari EPC Indonesia Group, wah batik, ini sepertinya sudah posting ya sahabat ya. Kita review ya sahabat ya, Google My Business-nya Bu Evi itu sudah posting ya selengkapnya tentang EPC. Coba kita lihat ya. Oke. Cuman Bu Evi belum menunjukkan ya sahabat ya bagaimana cara posting. Nanti minggu depan kita lihat ya. Hari ini Bu Evi tidak bisa ikut join. Kita lihat bagaimana Bu Evi posting dengan satu foto. Pastinya sahabat siapkan foto, kalau bisa muka sendiri, backgroundnya bisnis kita. Kalau Mbak Tika backgroundnya mungkin dalam acara resepsi pernikahan ya. Kalau di kita ya selfie aja ya. Terus backgroundnya mungkin di radio boleh juga, bagus ya. Radio Mbak Tika sebagai announcer, terus di resepsi atau di simposium atau di seminar ya. Di belakang ada banyak orang misalnya, Mbak Tika bisa selfie, posting langsung di Google My Business-nya Mbak Tika atau BFI juga. Itu bagus ya. Jadi jelas orangnya ada gitu ya. Oh ini tuh ownernya, ini background bisnis di belakangnya, ini kegiatannya, itu orang lebih percaya ya, lebih trust ya. Sekarang lagi minim trust sekarang ya. Trust itu penting ya. Trust dalam bisnis, trust dalam keluarga, trust dalam hubungan. Bangun trust bagaimana? Kita harus authority dulu. Authority seperti Mbak Tika human centered marketing udah ada, arti groomingnya bagus, tampilan cantik gitu ya. Itu udah di awal Mbak Tika udah lewat human centric ya marketing. Sekarang bagian kedua content marketing. Artinya orang belum tahu nih, orang nggak mau love Mbak Tika gitu. Love udah ya, karena human centric marketing Mbak Tika sudah oke. Tinggal nggak nanya ke Mbak Tika. Malu-malu ya gitu ya, mungkin malu-malu, segen gitu ya. Ya caranya Mbak Tika harus online present, berarti online present, nyebar kemana-mana deh dengan riang gembiranya gitu ya. Jangan kesannya menakutkan orang gitu ya. Jadi apa ya? Lari semua, nggak ada yang mau. Lari semua, orang akhirnya nggak ada nanya loh Mbak Tika. Ketika kita terlalu jaim gitu ya. Wah saya jaim pakai jas gitu ya. Wah jaim banget. Saya juga males nanyanya loh. Jadi kita pakai kaos biasa lah, nggak apa-apa, bisnisnya kaos biasa gitu ya. Storytelling, bercerita, supaya kita nggak jaim-jaim banget gitu ya. Itu penting ya, jangan terlalu jaim lah ya. Baik Pak Idam, disapa oleh Mas Yudi Ananta nih. Selamat pagi Pak Idam. Oh iya, Big Boss, pagi Big Boss. Big Boss ya, aduh. Penguasa Nusantara ya. Nah, tapi sayangnya saya nggak pernah diundang sama Mas Yudi nih. Nggak tahu diundang kemana gitu ya. Nah itu dia. Baik, dan Pak Idam sudah di jam 8 pagi ini. Berarti pekan depan nanti kita akan praktek lagi dengan untuk posting ya dengan Bu Evi ya. Baik, ada pesan mungkin terakhir untuk menekankan dari pembahasan kita? Ya, pesannya tadi dari beberapa pertanyaannya, bagaimana caranya muncul dalam satu Google, bagaimana jadi authority. Ya segera aja sahabat ya. Jadi nggak perlu khawatir nggak perlu khawatir salah ya. Toh kan minggu kemarin atau 2 minggu lalu kan Mbak Evi sering salah ya Mbak Tika ya. Ya. Oh Pak Idam gini ya, salah itu bagus, artinya kita belajar. Jadi ada namanya semacam PDCA ya. Bagi yang pebisnis, PDCA itu plan, do, check, action. Ada continual improvement. Nah, ada tuh perusahaan yang tiba-tiba langsung benar semua. Nah, mereka lakukan continual improvement, improve terus. Masalah perubahan 1% berpengaruh terhadap bisnis kita. Perubahan hanya 1% hanya berpengaruh ke growth kita. Jadi nggak perlu khawatir sahabat ya. Langsung terjun aja lah. Salah dikit nggak masalah gitu ya. Atau ikutan praktek aja nanti pekan depan bersama Pak Idam lagi di program Digital Business Series. Baik, terima kasih Pak Idam. Sampai jumpa lagi insya Allah pekan depan ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.